Oke, input sarannya itu kita pakai modal juga. Kita pakai modal, seperti yang di atas, kopikan yang ini saja. Jadi dia pakai modal, kopikan ke sini. Sekarang kita ambil saya beri nama input saya, modal input. Kita ambil modalnya, modal yang ini tadi. Saya ambil modalnya. Sebentar, saya beri nama modal input supaya jangan bingung. Modal saran, modal input. Seperti biasa, targetnya itu modal input. Dicek. Oke, sudah muncul. Nah, untuk bagian modal bodinya itu saya gunakan input group yang ada di sini. Input group pakai mungkin default, coba large supaya agak beda. Itu pasangkan ke sini modal bodinya. Ini enggak, saya gantikan dengan input saran. Ini kita perlu input berapa? 1, 2, 3, 4 yang perlu input. 2, 3, 4. Oke. Pertama namanya, kemudian tanggal, kemudian komentar, yang terakhir email. Oke. Email, tanggal, coba kita lihat sudah muncul atau belum, atau masih ada yang salah mungkin. Oke, sudah muncul. Sekarang kita harus buat sebuah form supaya bisa mengisi, supaya bisa dikirimkan ke database formnya. Jadi formnya itu kita taruh di sini. Harusnya tadi form, dibuat sebuah form actionnya itu post, kemudian actionnya itu post, actionnya itu input saran .php. Nah, nanti kita akan buat satu file baru namanya input saran. Kemudian metodenya itu post. Ini formnya saya pindahkan ke sini untuk sementara. Nah, semua ini sudah. Nah, sekarang saya perlu tambahkan name. Jadi name ini berfungsi untuk sebagai tujuan dimana inputnya itu akan disimpan. Jadi name-nya saya beri nama tamu. Kemudian selanjutnya name, tanggal, ini type-nya saya pakai date. Kemudian yang berikut name-nya komentar, isi saran. Saya agak ubah di sini biar lebih bagus. Yang di sini name-nya itu email sampai
form, terus kita harus tambah ini, ganti tutup, harus tambah button untuk mengirimkan datanya. Button, atau mungkin saya pakai input saja. Input type-nya button. Sini itu harusnya submit, kemudian type-nya submit, value-nya, jadi value ini nanti dia isi nama inputannya itu apa, inputannya itu simpan, kemudian kelasnya itu btn button, btn danger, okay. Form ini saya pindahkan ke sini. Kayaknya seperti itu saja. Danger ini merah, sukses. Coba dicek. Oke, sudah. Tanggalnya itu kan sesuai dengan sama. Tanggalnya itu oke, ini input saran. Sekarang kita buat dulu satu file namanya input saran.php, yang ini. Kita buat satu file namanya input saran.php. Nah, input saran.php ini nanti fungsinya untuk mengirimkan data yang ditulis di sini ke database, kemudian ditampilkan. Caranya itu saya ambil script yang insert data. Yang ini saya kopikan semua, paste, save. Kita tidak perlu ini cek input. Di bagian sini inputnya hapus saja, tidak diperlukan input. Ctrl D, delete, save. Nah, ini di bagian sini kita kan akan mengirimkan ID buku tamu, nama tamu. Harusnya tanggal ini tidak diperlukan, harusnya tanggal saya tidak perlu isikan. Tanggalnya itu timestamp, dia akan terisi secara otomatis. Jadi tanggal tidak perlu. Yang perlu isi itu cuma isi nama, isi dan emailnya. Oke, jadi tapi yang dikirimkan itu tetap harus ada nanti kayak kita perlunya itu nama tamu, komentar dan email. Jadi hanya 3, sisanya kita hapus saja. Oke, nama tamu, apa tadi, komentar dan email. Ini saya edit lagi di sini kan. Yang kita kirimkan cuma 3 variabel 1, 2, dan 3 ke tabel buku tamu. Oke. Kemudian
dia kembali ke, kalau berhasil kembali ke index.php. Kita variabel-variabel yang ini tidak diperlukan sampai sini, tidak diperlukan. Nah, dia akan kirim 2, dia akan kirim ID tamu, dia akan kirim 1 2 3 4 5, ada 5, tapi ini baru kirim 4. Ini dia kirimkan ID-nya, kemudian dia kirimkan lagi tanggalnya, seperti begitu. Oke, ini sudah. Coba kita cek, refresh, input saran, nama ini saran test, email test@gmail.com. simpan. Sepertinya berhasil. Coba kita cek di sini masuk tidak. Kayaknya belum masuk. Oh, sudah masuk. Ini sudah masuk, tapi ada kesalahan. Saya seperti membuat sebuah kesalahan. Ini masuk, nama tamunya tidak masuk, tapi sebentar. Ini harusnya saya lupa required. Ini required ini supaya harus diisi, wajib diisi. Nama tamu sebentar, di bagian sini saya lupa, kan kita ada nomor, berarti ini nama isi, tanggal ini kita hapus. Tidak, tanggalnya tetap. Harusnya di sini ada tanggal, copy. Tanggal, jadi harusnya ada nomor di atas. Nah, nomor ini caranya begini, cara buat nomor. Copy ini, echo-nya itu kita harus buat dulu sebuah variabel nomor. Ini 1, koma. Ya, variabelnya itu nomor, nilainya itu 1. Nah, kita buat di sini itu dia increment, jadi kita panggil nomor, kemudian increment plus. Oke, coba kita lihat. Nah, dia harusnya begini, tapi ini kenapa namanya tidak terkirim, tanggalnya tidak terkirim. Oh, sepertinya terbalik, karena di sini nama duluan baru tanggal, makanya tanggal dan namanya tidak terkirim. Dia harus sesuai dengan urutan ini. Berarti variabel ini hapus, koma, coba refresh lagi, saran, input saran, kali tes, coba. Oke, kirim, refresh. Coba lihat di input sarannya masuk. Sorry, bukan input saran. Ya, masuk. Oke. Bagian sini indeks masih di bawah. Tapi tanggalnya belum terkirim. Saya ulang, kenapa tanggalnya tidak terkirim. Mungkin coba saya pindahkan ini, tanggalnya duluan mungkin. Ini sudah timestamp. Oh, ini coba
Saya gantikan ini dulu. Loadingnya agak lama ya. Ini saya ganti ke sini, save. Kemudian coba saya isi lagi. Isi belum. Ini coba saya hapus dulu. Tanggalnya dia tidak mau. Di sini kenapa dia tidak terkirim? Kita tidak perlukan ini, tidak perlu kirim yang ini, tidak perlu kirim lagi. Kalau ini kita hanya kirim nama tamu, komentar, email. Itu saja yang perlu dikirim. Refresh ini juga. Saya hapus dulu dua data yang tadi tidak ada tanggalnya, saya hapus dulu. Yes. Kemudian coba input, do this, coba simpan, terlihat saran. Oke, sudah terkirim. Oke, tutorial yang ini untuk display saran dan input sarannya sudah selesai. Mungkin habis ini saya akan coba saya buat lagi tutor untuk mengedit agar membuat tampilannya ini lebih bagus. Untuk bannernya kita hapus dulu ini. Bannernya di sini kan. Ini bannernya. Tinggal kita panggil kembali nih, hapus. Kelasnya itu banner, saya pakai kelas banner. Kemudian stylenya background image, terus URL-nya itu sebentar saya buat ulang supaya dia bisa. Style background image, URL-nya itu dari assets. Jadi URL ini tempat simpan bannernya itu di mana, assets, size, harusnya cover itu. Coba sebentar, background image, background image yang mana, URL-nya assets. Oh, ini lupa tanda petik, harusnya harus ada tanda petik. Nah, background position itu center,
Oke, sabar. Banner stylenya itu background image, warnanya ini. Nah, sudah muncul. Ini untuk bagian bannernya sudah jadi, semuanya sudah jadi, tinggal nantinya di hosting.